Di sebuah perusahaan, ada seorang karyawan baru. Wah, jadi kamu toh karyawan barunya. Salam kenal ya, nama aku Dira. Iya, salam kenal juga ya, nama aku Ratih. Kalau masnya namanya siapa? Oh, ini tuh namanya Dimas. Heh, Dimas, kenalin dong diri kamu. Jangan malah malu-malu gitu. Maaf, kenalin Rati, aku Dimas. Iya ya, Dimas. Ya ampun, makasih ya. Kalian udah bersikap baik dan ramah sama aku. Karena jujur, aku sebenarnya takut. Tahu kenapa sih Rati? Emangnya kita tuh kelihatannya menakutkan apa? Enggak kok, tapi aku takut aja gitu kalau ketemu sama orang-orang yang galak dan juga nggak suka sama aku. Soalnya di tempat aku kerja sebelumnya banyak banget orang yang nggak suka dan ngejauhin aku gitu. Duh, kasihan juga ya kamu. Tapi kamu tenang aja, di sini semuanya itu orangnya baik-baik. Jadi kalau menurut aku, kamu nggak akan merasakan tuh kayak di tempat kerja kamu dulu. Syukurlah, aku jadi seneng banget. Kami juga seneng kok kedatangan karyawan baru kayak kamu. Iya kan, Dimas? Si Rati ini cantik banget deh, senyumnya manis banget lagi. Hei Dimas, kamu tuh dari tadi aku perhatiin ngelamun mulu sambil ngeliatin si Ratih. Ada apa nih? Kamu ngajak ngomong aku, Dir? Ya iyalah, makanya kamu itu dari tadi jangan ngelamun sambil ngeliatin si Ratih. Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama lagi sama si Ratih. Ya enggak lah, kamu nih gak usah ngomong aneh-aneh deh. Maaf ya Rati, ini si Dira emang suka nyeleneh gitu ngomongnya, jangan didengerin ya. Iya, mana aja. Iya, aku lupa mau ketemu sama si bos dulu. Soalnya nanti aku bakal dipilihin mentor gitu. Oh alah, iya Ratih. Dimas, mending ya kamu ngajuin diri sana buat jadi mentornya si Ratih. Supaya kalian makin deket gitu. Ngapain? Pakai nanya lagi. Kan aku udah bilang supaya kalian bisa makin deket. Orang kamu aja kelihatannya suka gitu sama si Ratih. Aku bilang enggak ya enggak, Dir. Ngeyel banget sih jadi orang. Udahlah, aku mau balik kerja dulu. Keesokan harinya, permisi Pak Indra. Apa bener ya Bapak memanggil saya? Iya bener. Ada apa ya Pak? Loh, ada si Rati juga tuh. Hehehe, halo Dimas. Jadi begini Dimas, saya tuh mau menunjuk kamu sebagai mentornya si Rati. Apakah kamu bersedia? Ya ampun, pas banget. Padahal kemarin aku niatnya emang pengen juga sih majuin diri untuk jadi mentornya si Rati. Udah ditunjuk duluan. Dimas. Maaf Pak. Iya, saya bersedia kok jadi mentornya si Rati. Berarti mulai hari ini Rati, mentor kamu adalah si Dimas ya. Jadi kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung konfirmasi ke dia dulu sebelum ke saya. Ngomong-ngomong, kalian udah kenalan ya? Kok udah saling tahu nama? Iya Pak, kami udah kenalan kemarin dan saya siap kok Pak melaksanakan semua perintah Bapak. Bagus lah kalau begitu. Dimas, kamu jangan galak-galak ya, mentorin si Rati. Takutnya nanti dia nggak betah lagi kalau kamu galak. Perasaan saya tuh bukan tipe orang yang galak deh. Jadi nggak mungkin dong Pak, kalau saya tiba-tiba galak ketika jadi mentornya si Rati. Iya juga sih, tapi kan siapa tahu gitu. Ya sudahlah, mending sekarang Dimas, kamu langsung ngajarin si Rati ya. Harus ngerjain apa aja. Baik Pak, tapi ngomong-ngomong, ini si Rati mau ditempatin di bidang apa ya? Oh iya ya, saya tempatin di bidang perfilan aja ya, sesuai sama nama bidang dia kerja sebelumnya. Setelah itu, Dimas pun mengajari semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan kepada si Rati. Alhamdulillah, akhirnya aku udah terbiasa nih pakai komputer yang ada di perusahaan ini. Dan juga udah benar-benar bisa ngolah data berbagai file di perusahaan ini. Ini semua berkat kamu Dimas. Makasih banget loh, kamu udah jadi mentor yang baik dan juga sabar ngajarin aku. Iya, sama-sama. Duh, gawat nih, kayaknya aku udah bener-bener jatuh cinta sama nih orang. Soalnya semakin deket, kayak semakin suka gitu. Apa aku gas aja ya deketin dia? Siapa tahu kan jodoh gitu. Oh ya Rati, ngomong-ngomong nanti habis pulang kerja, mau nggak makan bareng aku? Wah, mau banget. Tiba-tiba dia datang menghampiri mereka berdua. Wih, dengar-dengar si Dimas jadi mentor kamu ya Rati. Dan kalian kok makin kelihatan deket aja sih? Dira, iya nih Dir,
kamu tahu nggak, si Dimas itu ya baik banget dan juga sabar banget ngajarinnya. Aku jadi dengan mudah bisa langsung menguasai tuh cara ngolah semua file yang ada di perusahaan. Mantap juga Dimas kamu jadi mentor. Tapi bukannya kemarin kamu kayak nolak gitu ya jadi mentornya si Rati? Apa? Jadi kamu sempat nolak jadi mentor aku ya Dimas? Enggak kok, itu kan karena aku disuruh ngajuin diri sama si Dira jadi mentor kamu. Cuma aku nggak mungkin lah kalau ngajuin diri. Jangan ngomong gitu dong Dira. Dan asal kamu tahu ya Dir, aku bisa jadi mentornya si Rati itu bukan karena ngajuin diri, tapi karena ditunjuk sama Pak Indra. Iya, nggak usah panik gitu juga kali, Dim. Siapa yang panik? Ya ampun, kalian berdua nih lucu banget. Oh iya, Dir, kamu mau sekalian makan bareng nggak? Soalnya tadi aku diajakin makan bareng gitu sama si Dimas setelah pulang kerja. Aduh, ada yang gercep nih ngedeketin. Nggak dulu ya, Rati. Soalnya ntar aku bakal kena marah lagi sama si Dimas kalau ikut. Lah ngapain aku marah? Dan kamu tuh jangan asal ngomong gitu Dir. Kebiasaan banget deh. Aku tuh nggak asal ngomong ya. Yaudah ya kalau gitu, aku mau pulang duluan. Ini kamu beneran apa nggak mau ikut makan bareng sama aku dan Dimas? Sorry, nggak bisa. Soalnya aku juga ada urusan abis ini. Aku pulang duluan ya. Bye. Dari situ Dimas pun terus-terusan mencoba mendekati si Rati. Hingga pada akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih. Pak Indra, selamat pagi Pak. Pagi Rati. Wah, kelihatannya hari ini suasana hati kamu lagi bagus ya. Hehehe, iya nih Pak. Soalnya saya abis jadian sama si Dimas. Loh iya kah? Ya ampun, ternyata gosip tentang kedekatan kalian itu bukan hoax tau selama ini. Iya Pak, bener. Tapi ngomong-ngomong, ini Pak Indra suka kah ngedengerin gosip para karyawan? Makanya bisa tahu gitu. Ya nggak apa-apa, nggak dengerin juga sih. Tapi nggak sengaja juga dengar dari karyawan-karyawan yang gosip-gosip. Wah, jadi gitu. Tapi Pak, kalau menurut Bapak, si Dimas itu gimana? Si Dimas itu baik kok dan juga pekerja keras. Menurut saya dia cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Iya sih Pak, emang dia tuh baik dan juga pekerja keras banget. Dia juga udah effort banget ngedeketin saya selama ini. Jadi ya itu ngebuat saya jatuh cinta dan gak bisa nolak dia. Waduh, ini kamu lagi curhat atau gimana nih? Hehehe, ya enggak sih Pak, cuma cerita aja. Ya ampun, itu kok ada si ibu sih? Duh, jangan sampai Pak Indra ngeliat ibuku. Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Soalnya saya baru inget ada sesuatu yang harus saya urus. Rati pun kemudian menghampiri ibunya yang datang ke depan tempat ia kerja. Bu, ngapain sih pakai acara datang-datang ke tempat kerja aku? Kan aku udah pernah bilang, Bu, jangan pernah datang ke tempat kerja aku. Duh, Nak, maaf banget. Soalnya ibu takut dan khawatir kamu bakal dijauhin dan juga ndak disukain lagi sama teman-teman kerja kamu kayak dulu. Udahlah, Bu, tenang aja. Di tempat kerja aku sekarang, aku itu udah pura-pura menjadi seorang cewek yang sopan dan juga nggak kasar. Jadi teman-teman kerja aku tuh nggak bakal tuh tahu sifat asli aku yang aslinya kasar dan juga temperamental. Wah, syukurlah kalau gitu. Tapi menurut ibu, Nak, kamu itu harus ubah sifat kamu itu supaya kamu ndak perlu pura-pura. Idih, ibu kira gampang apa ngubah sifat aku? Ini semua juga ya karena ibu yang mau nikah sama almarhum bapak yang keras dan juga temperamental. Jadinya ya nurun dong ke aku. Udahlah Bu, gak usah banyak omong. Mending ya ibu sekarang pulang. Kalau enggak, aku bakal marah sama ibu selama sebulan. Duh, nah iya ya ibu pulang. Tapi jangan dorong-dorong dong. Kamu ini kebiasaan banget deh. Kalau nyuruh pasti berbuat kasar sampai dorong-dorong. Ya makanya Bu, cepet pergi sebelum nanti ada yang ngeliat aku ngobrol sama ibu. Sana-sana pergi. Iya ibu pergi. Tiba-tiba Rati dihampiri oleh Dimas. Selamat pagi pacar aku. Kamu tadi habis ngobrol sama siapa? Ya ampun Dimas, bikin kaget aja sih. Aku tuh tadi lagi ngobrol sama ibu-ibu, nggak tahu siapa. Dia tuh nanyain alamat gitu sih. Dan kamu jangan manggil aku kayak gitu dong. Gak enak tahu nanti kalau didengar sama karyawan lain.
Ya maaf, soalnya aku gemes aja gitu sama kamu. Nanti pulang kerja kita ngedate yuk ke kafe yang baru aja buka di seberang jalan. Wah, boleh-boleh. Untung aja pas Dimas nyamperin aku, ibu udah lumayan jauh perginya. Dan semoga aja dia nggak ngeliat dan ngedengar percakapan aku sama ibu tadi deh. Iya Dimas, mending sekarang kita masuk yuk. Ini soalnya udah masuk jam kerja. Ya udah yuk, langsung aja kita masuk. Saat jam kerja. Halo Rati, dengar-dengar kamu udah jadian ya sama si Dimas? Dira, iya Dir, bener banget. Wih, ternyata bener kan kalau kalian selama ini tuh deket. Karena pada akhirnya kalian jadian juga. Ya ampun, maaf Rati, aku gak sengaja. Kurang ajar banget kamu ya Dir. Berani-beraninya loh kamu mecahin vas bunga kesayangan aku. Itu hiasan di meja kerja aku, tahu nggak? Maaf Rati, aku benar-benar gak sengaja. Gak sengaja gimana sih? Orang tadi loh aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu tuh sengaja nyenggol vas bunga yang ada di meja kerja aku. Kalau kamu gak suka sama aku bilang lah. Jangan malah ngerusakin barang kesayangan aku. Dasar ya. Duh Rati, aku tahu aku salah. Dan aku juga udah minta maaf. Tapi kenapa kamu jadi kasar banget sampai dorong aku? Kamu kira dengan minta maaf itu bisa ngebalikin vas bunga aku yang udah pecah apa? Dan aku gak mau tahu ya, kamu harus ganti dengan harga 2 kali lipat. Kalau enggak, aku bakal kasih pelajaran ke kamu. Duh ya ampun, ini si Rati kok jadi kasar dan suka marah-marah gini ya? Mana minta gantinya 2 kali lipat lagi. Jujur aku kaget banget sama sikap dia kali ini. Ya walaupun aku juga salah sih, gak sengaja jatuhin vas bunga dia. Dira, jangan malah bengong dong. Iya, kalau gitu aku TF ya uang gantinya. Nah gitu dong. Duh ya ampun, aku jadi ngeluarin sifat asliku kan. Tapi ya salah nih orang juga sih pakai acara ngejatuhin vas bunga aku segala. Lama-kelamaan Rati pun mulai mengeluarkan sifat aslinya karena ia sudah tidak sanggup berpura-pura. Namun anehnya si Dimas tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di sebuah restoran. Dimas, kamu kapan nih mau nikahin aku? Masa iya mau pacaran terus-terusan? Tenang aja, aku bakal secepatnya nikahin kamu kok. Tapi sabar dulu ya. Tabungan aku belum cukup, butuh waktu beberapa bulan lagi. Halah, alasan aja kamu ini. Astagfirullahaladzim, kamu apa-apaan sih? Kok bisa-bisanya lo kamu nempelin kepala aku? Ya soalnya kesel banget tau nggak? Dari kemarin-kemarin minta dinikahin, tapi alasannya gitu terus. Ya gimana? Emang tabungan aku belum cukup? Ya ampun, aku bener-bener gak nyangka deh. Bisa-bisanya si Rati ini nempelin kepala aku di tempat umum kayak begini lagi. Padahal loh, selama ini aku udah maklumin sifat kasarnya dia. Tapi gak sampai segininya juga kali. Dimas, jangan malah diem aja dong. Gimana aku gak bengong? Aku tuh kaget banget sama kelakuan kamu yang udah berani-beraninya nempelin kepala aku di tempat umum kayak begini lagi. Aduh, kayak gitu aja kamu masalahin. Mana nih yang katanya mau nerima sikap, temperamen dan juga kasar aku? Giliran ditempeleng dikit udah kayak gitu. Alay. Ya kira kan sifat temperamen dan kasar kamu itu cuma diomongan aja. Dan aku pengen bisa nerima hal itu. Tapi yang kamu lakuin tadi udah berlebihan. Oh, jadi kamu merasa tersakiti ya? Kalau gitu ya udah, kita putus aja. Mendingan ya aku cari cowok lain yang bisa nerima aku apa adanya. Jangan gitulah Rati, kamu kan tahu sendiri kalau aku tuh udah cinta banget sama kamu. Ya kalau kamu udah cinta makanya dong terima segala kekurangan aku. Dan kamu juga harus cepat nikahin aku. Iya, aku bakal ngelakuin hal itu semua. Tapi kamu janji ya, jangan ninggalin aku. Nah gitu dong, dan tenang aja, aku janji kok gak bakal ninggalin kamu. Dikarenakan sudah buta dengan cinta, tak lama setelah itu Dimas pun menikahi Rati. Selamat ya Dimas, atas pernikahan kamu sama si Rati. Dira, makasih ya kamu udah nyempetin datang ke pernikahan aku sama si Rati. Harus dong, kalian berdua kan teman kerja aku. Tapi ngomong-ngomong, si Rati kemana Dim? Lagi di ruang rias, soalnya make upnya ada yang luntur gitu. Walah. Dim, kamu benar-benar kuat ya menghadapi sifat aslinya si Rati yang temperamental dan juga kasar. Ya mau gimana lagi Dir, aku udah terlanjur cinta sama dia. Bener banget sih, apalagi kan si Rati itu nunjukin sifat aslinya ketika hubungan kalian udah lumayan lama. Nah itu dia, tapi kamu tenang aja Dir, aku bakal berusaha kok.
untuk merubah sifat temperamennya dan kasarnya itu. Semoga kamu berhasil ya. Kalau gitu aku mau langsung balik. Maaf banget, aku nggak bisa lama-lama. Lah kok gitu sih Dir? Kamu nggak mau nemuin si Rati dulu apa? Pengen sih, tapi masalahnya aku ada urusan keluarga yang cukup mendesak. Walah jadi gitu toh. Ya udah deh, tapi nanti kamu sering-sering ya main ke rumah aku sama si Rati. Ya, nanti aku sempetin deh. Tapi emangnya nanti kalian mau tinggal di mana setelah nikah? Tinggal di rumah aku lah yang udah aku bangun khusus untuk aku tinggalin sama istri aku. Iya deh iya. Nanti kirim aja ya alamatnya. Kalau aku ada waktu, aku bakal main. Ya udah ya kalau gitu aku duluan. Sekali lagi maaf banget ya nggak bisa lama-lama. Iya Dir, nggak apa-apa. Dimas pun mulai menjalani kehidupan rumah tangganya bersama dengan Rati. Saat di kantor, wah, ada pengantin baru nih. Kalian ini kok udah berangkat kerja aja sih? On, saya udah bilang kalian bisa cuti beberapa hari lagi. Pak Indra, kita tuh sebenarnya masih pengen Pak cuti lebih lama lagi. Tapi kita juga pengen ngejar data proyek bulan ini. Sayang banget kan kalau nggak buru-buru diselesain. Nanti Bapak malah nunjuk karyawan lain lagi buat ngurus. Iya Pak, betul banget. Jadi kita pengen nyelesain data proyek bulan ini dulu. Baru setelah itu kita bakal ngajuin cuti lagi. Oh alah, jadi gitu toh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian mau ngaju cuti. Dan emang bener saya bakal nunjuk karyawan lain untuk ngurus data proyek bulan ini. Nah itu dia Pak, kami nggak mau. Soalnya kan bonus ngurus data proyek bulan ini tuh lumayan. Jadi bisa lah Pak buat kami tabung untuk honeymoon. Iya juga ya. Aduh, kalian nih pinter banget. Ya sudah deh, terserah kalian aja. Hehe, iya Pak. Aduh deh, maaf ya. Aku nggak sengaja ngisi kaki kamu. Ya ampun, suami sialan. Sakit tau nggak sih tiba-tiba nginjek kaki. Rasain nih. Astagfirullah, Rati. Kamu nih apa-apaan sih? Kok bisa-bisanya loh nempelin kepala suami kamu sendiri? Iya abisnya ini suami saya ngeselin sih Pak. Walaupun suami kamu ngeselin, tapi jangan sampai nempelin juga lah. Dia itu kan suami kamu. Apalagi di tempat kerja kayak begini. Udah Pak Indra, nggak apa-apa kok. Udah biasa juga. Gak bisa gitu lah Dimas. Istri kamu ini udah berlebihan loh. Gak menghargai kamu sebagai suami sama sekali. Sampai berani-beraninya melakukan kayak begitu. Dengar ya Rati, kamu harus minta maaf sama suami kamu. Dan berjanji tidak mengulangi hal itu lagi. Kalau enggak, kamu bakal saya pecat. Karena saya nggak akan sudi ya punya karyawan yang kelakuannya kayak gitu. Apalagi sama suaminya sendiri. Ya ampun Pak Indra, kok segitunya sih? Itu hal sepele loh Pak. Bagi saya itu bukan hal sepele. Karena di perusahaan saya semua karyawan itu harus bersikap sopan. Dan juga tidak kasar. Ingat ya kata saya itu. Kalau kamu nggak mau dipecat, permisi. Ih nyebelin deh. Ini semua gara-gara kamu tahu nggak? Coba aja tadi kamu nggak nginjek kaki aku nggak mungkin kan bakal nempeleng kepala kamu. Maaf ya, aku benar-benar nggak sengaja. Dan aku juga nggak tahu kalau Pak Indra bakal sesensitif itu. Halah kamu nih, udah minggir, aku mau masuk. Jangan deket-deket aku ya untuk sementara ini. Aku muak tau nggak sama kamu. Dan gitulah Rati. Saat pulang kerja, Kalian berdua mau pulang ya? Bukan urusan kamu. maaf ya Dir, si Rati lagi marah sama aku. Makanya dia ketus. Oh elah, pantesan aja. Gak apa-apa kok, diem, tenang aja. Semoga kalian cepat baikan ya. Ya udah kalau gitu aku duluan. Asik banget tuh tadi ngobrolnya. Asik gimana sih Rati? Aku cuma balas pertanyaan dia aja. Kamu kenapa sih? Pakai nanya lagi, ya marah lah. Kamu tuh jadi suami suka bikin kesel ya. Duh ya ampun, aku kebablasan lagi kan nempelin kepala kamu. Semoga aja Pak Indra nggak ada deh dan nggak lihat. Iya, semoga aja nggak lihat deh. Sebenarnya aku udah muak banget diperlakuin kayak begini. Tapi gimana lagi coba? Astagfirullah, Rati, kepala kamu keluar banyak ulat. Iya ya. Jijik banget. Dimas ini kepala aku kenapa? Mana keluar nanah dan juga darah lagi. Jangan-jangan ini efek aku sebulan gak keramas lagi. Sakit Dim. Tolongin dong. Jangan malah diem aja. Ya ampun, tahan ya. Aku telepon ambulan dulu. Belum sempat Dimas berhasil menelpon ambulan, Rati sudah tak sadarkan diri dan tewas dalam keadaan kepala penuh dengan ulat.